Presiden resmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia. SMK Go Global untuk persiapan pekerja terampil. PBB setujui rencana pemerintah Trump untuk Gaza. Densus 88 waspadai rekrutmen anak teroris. Skotlandia rebut tiket Piala Dunia 2026 dari Denmark. Halo, selamat malam pemirsa. Selain 5 informasi tadi, selama 2 jam ke depan kami masih akan menghadirkan informasi menarik lainnya, terutama mengenai agenda Kabinet Merah Putih. Selain itu juga kami akan menghadirkan berita seputar peristiwa dan juga kriminal. Dan di segmen terakhir, kami akan menghadirkan berita khusus olahraga untuk Anda. Dan inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya bersama saya Mahathir Muhammad. Dan saya Priska Priscilla. Inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kita awali dengan informasi pertama pemirsa, di mana Presiden Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia di Solo sebagai simbol kerjasama antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. Peresmian ini turut dihadiri Putra Presiden Unit Emirat Arab, Sheikh Tehab bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Kita resmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia di Solo, Jawa Tengah pada Rabu 19 November 2025. Peresmian dihadiri oleh Paduka Yang Mulia Sheikh Tehab bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, putra Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut rumah sakit ini sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. Prabowo menjelaskan bahwa pembangunan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia merupakan wujud kebesaran hati Presiden MBZ yang selalu memberikan perhatian besar bagi Indonesia. Saya menyambut dengan sangat bangga dan bahagia dengan kehadiran Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia. Rumah sakit ini adalah simbol persahabatan antara dua bangsa, Indonesia dan Uni Emirat Arab. Ini adalah kebesaran hati dari Presiden Uni Emirat Arab Yang Mulia Mohammed bin Zayed Al Nahyan yang selalu memberi perhatian yang sangat besar kepada bangsa kita dari sejak beliau masih muda. Saya dapat laporan rumah sakit ini memiliki peralatan mungkin yang tercanggih di seluruh Indonesia. Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirene dan penandatanganan prasasti oleh Prabowo dan MBZ. Rumah sakit ini dibangun sepenuhnya dengan biaya dari Uni Emirat Arab, sementara operasionalnya dikelola oleh Kementerian Kesehatan RI. Selain rumah sakit kardiologi, pemerintah Uni Emirat Arab juga memberikan berbagai hibah untuk Indonesia, termasuk hampir 25 juta dolar Amerika Serikat untuk rumah sakit, 10 juta dolar Amerika Serikat untuk program pencegahan TBC, 15 juta dolar Amerika Serikat untuk pembangunan Surakarta dan sekitarnya, serta pendirian College of Future Studies di Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta bekerjasama dengan Universitas Humaniora Sheikh Mohammed bin Zayed. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Jembatan Kabanaran di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan 5 infrastruktur lainnya secara hybrid. Prabowo berharap infrastruktur ini akan mempermudah konektivitas dan akses warga di daerah setempat. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Jembatan Kabanaran di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan 5 infrastruktur lainnya secara hybrid. Prabowo berharap infrastruktur ini akan mempermudah konektivitas dan akses warga di daerah setempat. Jembatan Kabanaran menghubungkan transportasi Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Bantul. Jembatan Kabanaran memiliki panjang 2,3 km yang dibangun Kementerian PU sejak 2022 dan selesai pada Juni 2025 dengan nilai investasi mencapai 863,72 miliar. Prabowo mengungkap ada wacana membangun kawasan tersebut untuk pariwisata.
Prabowo mendukung langkah tersebut karena untuk meningkatkan pariwisata Indonesia. Selain unggul secara struktur, jembatan ini juga dirancang dengan sentuhan kearifan lokal melalui elemen gunungan, rumah joglo, dan motif batik yang memperkaya nilai arsitekturnya. Prabowo mengatakan pariwisata Indonesia saat ini mengalami peningkatan 20%. Ia menyebut perkembangan itu sangat baik untuk perekonomian. Diharapkan mempermudah konektivitas, mempermudah akses juga kepada daerah yang begitu indah, begitu penting dalam budaya Jawa, penuh spiritualitas, dan kita mendengar ada rencana-rencana untuk membangun kawasan ini untuk mendukung pariwisata. Mungkin akan ada hotel-hotel yang bagus, fasilitas-fasilitas. Memang kita harus dorong pariwisata, karena pariwisata adalah penyumbang devisa yang sangat besar dan adalah penyerap lapangan kerja yang sangat besar pula. Jadi kita harus mendorong pariwisata. Alhamdulillah tahun ini pariwisata kita meningkat 20%. Salah satu peningkatan sangat berarti dalam perkembangan ekonomi kita. Saudara-saudara sekalian, saya kira itu ya. Terima kasih atas jerih payah semua pihak yang telah bekerja. Saya titip perawatan dan juga untuk selanjutnya ya, kalangan PU untuk melaksanakan proyek-proyek infrastruktur dengan sebaik-baiknya. Selain jembatan Kebenaran, Prabowo secara hybrid meresmikan infrastruktur lain di beberapa wilayah, yakni Jembatan Sungai Sambas Besar Kalimantan Barat, Flyover Cangguh Jawa Tengah, Underpass Gatot Subroto Sumatera Utara, dan Underpass Joglo Jawa Tengah. Dari Bantul, Yogyakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, CEO Danantara Rosan Perkasa Roslani menyampaikan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Michael Bloomberg sebagai langkah penting dalam menjajaki kerjasama baru. Keduanya membahas peluang kolaborasi di bidang SDM, kesehatan, dan konservasi laut. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan tokoh internasional Michael Bloomberg di Istana Negara Jakarta sebagai kelanjutan dari pertemuan mereka sebelumnya di New York. Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk mempererat komunikasi dan membahas rencana kerjasama ke depan. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo didampingi sejumlah pejabat termasuk CEO Danantara Rosan Roslani, Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, serta Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono. Kehadiran mereka menandai kuatnya dukungan pemerintah terhadap agenda strategis yang dibahas. Rosan menjelaskan bahwa pembahasan berfokus pada peningkatan kualitas SDM Indonesia serta peluang kerjasama antara Bloomberg dan Danantara melalui mekanisme Trust Fund untuk program pendidikan, kesehatan, dan sanitasi. Pertemuan ini menggambarkan komitmen memperkuat kerjasama global demi mendorong pembangunan nasional. Pembahasannya ada beberapa hal, ya, beberapa termasuk inputan-inputan bagaimana terutama berbicara mengenai peningkatan sumber daya manusia kita Indonesia, itu masukan dari segi pendidikan, dan kemudian dibicarakan juga dari segi kesehatan, kerjasamanya dengan Bloomberg juga dengan Danantara yang kebetulan ini baru akan didiskusikan gitu, dan bagaimana juga kerjasama antara nanti dana trust fundnya mereka dengan Danantara Trust Fund juga di bidang edukasi dan kesehatan, termasuk juga dengan sanitasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke program MBG. Direktur PT Azaki Food International menyambut program makanan bergizi gratis, mendorong permintaan kedelai dan pertumbuhan UMKM tempe. Ia menambahkan program ini menunjukkan keterkaitan antara kebijakan gizi sekolah dan perkembangan ekonomi lokal. Direktur PT Azaki Food International Cucup Ruhiyat menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis tidak hanya menyediakan hidangan sehat bagi anak-anak sekolah, tetapi juga menghadirkan manfaat ekonomi bagi UMKM penyuplai bahan baku dan petani sebagai produsen utama. Perusahaannya kini mengekspor tempe ke 12 negara di Asia dan Eropa, sekaligus memasok ratusan dapur MBG di 15 kota. Menurut Cucup,
MBG bukan sekedar menyediakan makanan untuk satuan pelayanan pemenuhan gizi, melainkan sebuah model ekonomi baru. Dengan ratusan dapur di berbagai wilayah, program ini membangun rantai nilai yang memperluas dampak ekonomi, sekaligus mendorong UMKM berperan aktif dalam ekosistem produksi pangan nasional. MBG membuktikan bahwa program sosial dapat menjadi strategi ekonomi kerakyatan melalui keterlibatan UMKM. Satu rumah produksi itu ada 5-10. Hampir semua sudah menerima permintaan dari dapur. Rata-rata tadi 5-10, ada yang 15 malah. Otomatis loncat, ya berkah lah buat kita juga MBG. Dan kita juga kerjasama dengan PPHTP, dengan petani di Grobogan untuk mengambil yang lokal. Jadi kita sudah ada standar, kedelai dari Grobogan, ini SOP-nya. Kedelai dari NTT, ini SOP-nya. Kedelai dari Sukabumi, ini udah. Yang lokal habis impor, yang non-GMO, ini SOP-nya. PT Azaki Food International mengekspor sekitar 150 ton tempe per bulan ke negara seperti Arab Saudi, Korea, Chile, Australia, dan Inggris. Setelah memasok ratusan dapur MBG, omset perusahaan meningkat. Cukup menekankan bahwa UMKM bukan hanya pelaku bisnis, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral sebagai penyangga ekonomi keluarga, penggerak ekonomi lokal, dan penjaga kestabilan sosial. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, revisi Kitab Hukum Acara Pidana atau KUHAP kini resmi disahkan menjadi undang-undang oleh DPR usai dibahas bersama pemerintah dengan melibatkan partisipasi publik. Pengesahan itu dilakukan melalui pengambilan keputusan tingkat 2 yang berlangsung dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dewan Perwakilan Rakyat resmi mengesahkan revisi Kitab Hukum Acara Pidana atau KUHAP menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPR yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Mulanya Ketua DPR Puan Maharani mempersilahkan Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman untuk melaporkan hasil keputusan revisi KUHAP. Selanjutnya, pimpinan DPR meminta persetujuan kepada seluruh anggota Dewan dari masing-masing fraksi. Setelah itu, masing-masing fraksi menyatakan sepakat disahkan menjadi undang-undang. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Adapun sebelumnya RUU KUHAP telah dibahas melalui Komisi 3 bersama pemerintah dengan melibatkan berbagai partisipasi publik sebelum disahkan. Setelah melalui pembahasan, Komisi 3 DPR bersama pemerintah sepakat untuk membawa RUU KUHAP ke dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Ketua DPR Puan Maharani memastikan bahwa RUU KUHAP yang disahkan menjadi undang-undang telah melibatkan partisipasi publik dari seluruh wilayah di Indonesia. Puan mengatakan nantinya KUHAP yang baru akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026 mendatang. Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan pembahasan RUU KUHAP telah melalui proses yang panjang, hampir 2 tahun. Puan memastikan pembahasan RUU KUHAP tersebut telah melibatkan berbagai partisipasi masyarakat dari seluruh wilayah di Indonesia. Dirinya menyebut RUU KUHAP yang baru disahkan menjadi undang-undang akan berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 mendatang. Tadi seperti yang disampaikan dalam rapat paripurna oleh Ketua Komisi 3 bahwa proses ini sudah berjalan hampir 2 tahun, sudah melibatkan banyak sekali meaningful participation, sudah lebih dari kurang lebih 130 masukan, kemudian sudah muter-muter di beberapa banyak wilayah Indonesia, Jogja, Sumatera, Sulawesi, dan lain-lain sebagainya. Kemudian sudah banyak sekali masukan terkait dengan hal ini dari tahun 2023 dan jadi prosesnya itu sudah panjang. Kemudian undang-undang ini akan mulai berlaku nanti tanggal 2 Januari
2026. Jadi kalau kemudian tidak kalau tidak diselesaikan dalam proses yang sudah berjalan hampir 2 tahun, tentu saja kemudian tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sudah 44 tahun undang-undang ini berlaku, dan banyak sekali hal-hal yang diperbaharui yang sudah melibatkan banyak pihak yang kemudian dalam pembaharuannya itu berpihak kepada hukum yang mengikuti zaman atau hukum-hukum atau undang-undang yang berlaku sekarang. Seperti itu yang tadi sudah dijelaskan oleh Komisi 3 dalam rapat paripurna yang baru saja disahkan. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, membantah perihal informasi yang menyebut KUHP baru memberi kewenangan luas kepada polisi untuk menyadap dan melakukan tindakan paksa tanpa izin pengadilan. Dirinya menegaskan informasi tersebut adalah hoax, melainkan aturan dalam KUHP baru justru memperketat mekanisme aparat dalam menjalankan proses hukum. Beredar informasi yang menyebut bahwa dalam KUHP yang baru, mengatur polisi bisa menyadap secara sewenang-wenang tanpa izin pengadilan. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menegaskan, informasi tersebut hoax atau tidak benar. Dirinya mengatakan KUHP yang baru justru memperketat aparat dalam menjalankan proses hukum. Kemudian ada ini, beredar nih, ya, semacam poster di media sosial yang isinya tidak benar. Ya. Disebutkan, ya, kalau RKUHP disahkan, polisi jadi bisa lakukan ini ke kamu tanpa izin hakim. Ini tidak benar sama sekali. Pertama, diam-diam menyadap, merekam, dan mengutak-atik komunikasi. Ya. Kedua, membekukan sepihak tabungan dan semua jejak online. 3, mengambil HP, laptop, dan data, ya, tanpa izin hakim. Ya. Keempat, menangkap, melarang meninggalkan tempat, menggeledah, bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana. Ini hoax benar hoax, ya. Yang benar adalah ini kami bikin klarifikasinya, kami sebarkan juga ke teman-teman nanti, ya, yang versi WA-nya, ya. Bahwa yang pertama, ya, menurut pasal 135 ayat 2 KUHP baru, ya, soal penyadapan akan diatur secara khusus di undang-undang yang mengatur penyadapan, yang baru akan dibahas setelah pengesahan KUHP baru. Jadi belum ada penyadapan itu, memang ada hak upaya paksa penyadapan, tapi pelaksanaan dan pengaturannya akan diatur dengan undang-undang tersendiri soal penyadapan yang akan dibahas kalau KUHP-nya dan disahkan. Nah, tapi secara umum, ya, saya komunikasi dengan fraksi di Komisi 3, ada Pak Nabil, ya, Pak Kadem, Pak Bimantoro, fraksi Partai Gerindra, ya. Semua fraksi menyadari bahwa penyadapan itu harus diatur secara hati-hati dan harus dilakukan dengan izin pengadilan. Jadi undang-undangnya belum ada, tapi sikap politiknya sudah ada, ya, soal penyadapan. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Masih dari Ketua Komisi 3 DPR RI menegaskan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru mengatur agar syarat penangkapan, penahanan, hingga penggeledahan diperketat. Menurutnya, upaya paksa tersebut bisa dilakukan aparat, tetapi harus dengan sangat hati-hati. Komisi 3 DPR menggelar konferensi pers membahas perihal sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru saja disahkan. Dalam konferensi pers tersebut, Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman menegaskan, KUHP yang baru saja disahkan justru memperketat dari segi penangkapan, penahanan, hingga penggeledahan. Oleh karena itu, dirinya menyebut KUHP baru lebih diperketat daripada KUHP yang lama. Dirinya juga mengatakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam pasal 5 dilakukan bukan tahap penyelidikan, tetapi dalam tahap penyidikan. Menurut Habibur Rahman, ada juga narasi bahwa metode pembelian terselubung atau undercover buying bisa dipakai untuk semua tindak pidana,
Dia menegaskan narasi itu keliru karena metode itu hanya untuk investigasi khusus, hanya untuk narkoba dan psikotropika. Lalu Habibur Rahman pun membantah adanya narasi bahwa upaya penggeledahan, penyitaan, penyadapan, pemblokiran diatur secara ketat dengan izin hakim. Kita sudah bikin klarifikasinya dalam satu tabel begini. Yang pertama nih ya, disebut pasal 5. Ya, pasal 5, penyelidik dapat melakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, bahkan penahanan pada tindak pidana belum terkonfirmasi. Ya. Lalu poin kedua di pasal 5 yang dipersoalkan, dengan adanya pasal ini semua bisa kena jerat hukum melalui pasal karet yang masih dengan dalih mengamankan. Dalam KUHP yang lama, tindakan yang dimungkinkan dilakukan pada tahap penyelidikan sangat terbatas, sama sekali tidak diperbolehkan menahan. Pernyataan tersebut tidak benar. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam pasal 5 dilakukan bukan dalam tahap penyelidikan, namun dalam tahap penyidikan. Hal ini diatur untuk mengatasi keterbatasan jumlah penyidik. Memang yang bisa menangkap itu penyelidik boleh menangkap, tapi bukan dalam tahapan penyelidikan, tahapan penyidikan, ya. Dan itu atas perintah dari penyidik. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan pembahasan RUU perampasan aset akan menunggu aturan turunan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru saja disahkan. Pasalnya, KUHP menyisahkan belasan aturan turunan yang perlu diselesaikan secepatnya. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengungkapkan bahwa saat ini pembahasan perihal RUU perampasan aset masih menunggu aturan turunan KUHP yang baru terlebih dahulu. Supratman menyebut ada belasan aturan turunan KUHP yang harus diselesaikan secepatnya, mengingat KUHP akan berlaku pada 2 Januari 2026 mendatang. Setidaknya ada 3 peraturan pemerintah yang mutlak harus diselesaikan sebagai aturan pelaksanaan pelaksana setelah KUHP disahkan. Perampasan aset, jadi gini, pisahkan dulu. Ini KUHP kan masih harus ada aturan pelaksanaannya. Ada kalau tidak salah 18 atau 11 ya, saya lupa berapa begitu. Yang kita mau percepat sampai dengan akhir tahun, karena itu mengejar pemberlakuan tanggal 2 Januari, ada 3 PP yang mutlak harus diselesaikan. Kemudian yang kedua, tadi di sidang paripurna ada undang-undang terkait dengan penyesuaian pidana. Jadi ini semua yang mendesak karena harus dilakukan di 2 Januari. Mudah-mudahan di akhir masa persidangan undang-undang penyesuaian pidana itu sudah bisa diketok juga. Semua pelaksanaan tentang KUHP, ya kan, menyangkut semua kan ada ditentukan di situ. Peraturan selanjutnya ditentukan oleh peraturan pemerintah. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Potensi lokal Pemalang, kuatkan kemandirian KPM. Informasi lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Berita kami lanjutkan dari Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia Agus Jabo meninjau pelatihan penintalan pelepahan pisang di Balai Desa Bojong Nangka, Pemalang pada 17 November 2025. Pelatihan ini mendorong kelompok rentan untuk mandiri dan tidak selalu bergantung pada bantuan sosial. Suasana penuh semangat nampak di Pemalang saat Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo meninjau pelatihan pemintalan pelepasan pisang di Balai Desa Bojong Nangka pada Senin 17 November 2025. Pelatihan ini berkolaborasi dengan Mangesti Handicraft, mendorong kelompok rentan untuk mandiri dan tidak selalu bergantung pada bantuan sosial. Melalui pemintalan pelepah pisang ini menghasilkan tali pelepah pisang, bahan baku keranjang ramah lingkungan yang kini menembus pasar internasional hingga Amerika.
Kemarin kita sudah melakukan ekspor ya pertama ya, dan ini kita akan terus mengembangkan. Sebagaimana kita ketahui perintah Pak Presiden bahwa di tahun 2026 kemiskinan ekstrim yang ada di Indonesia harus 0%. Dan di tahun 2029 ya angka kemiskinan harus di bawah 5%. Pemberdayaan diharapkan membuat masyarakat lebih produktif, berpenghasilan sendiri, dan naik kelas menjadi keluarga sejahtera. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat menegaskan komitmennya untuk memastikan kesiapan menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir guna menyukseskan program SMK Go Global. Hal itu disampaikan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar usai melakukan rapat tingkat menteri di kantor Kemenko PM Jakarta pada Selasa siang kemarin. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan berbagai persiapan untuk pelaksanaan program SMK Go Global sudah dilakukan. Salah satunya adalah mempersiapkan berbagai SMK dengan baik. Pemerintah juga akan membenahi kurikulum SMK agar memiliki kelas yang dipersiapkan khusus bagi siswa yang ingin bekerja di luar negeri. Nantinya SMK diwajibkan mengadopsi standar minimum kompetensi sesuai negara tujuan, termasuk standar bahasa. Selain itu, mekanisme penempatan khusus juga tengah disiapkan pemerintah melalui Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sistem tersebut tentunya akan memperbaiki proses penyaluran, memperjelas standar, serta memastikan penempatan pekerja migran dilakukan secara tepat dan aman. Kita juga akan membenahi, terutama Pak Menteri P2MI, kerjasama dengan SMK-SMK kelas migran. Sehingga sejak dini, kelas-kelas yang memang dipersiapkan untuk bekerja di luar negeri, kita minta untuk mengadopsi standar minimum kapasitas kompetensi bahasa yang disyaratkan. Misalnya kalau ke Jepang, kelas migran SMK jurusan LAS ke Jepang, kelas 1 sudah mengadopsi bahasa Jepang N4, misalnya gitu. N4 itu prasyarat kompetensi bekerja di Jepang. Kayak gitu harus langsung diadopsi, tidak usah pakai kurikulum lain. Memang sejak awal harus menyiapkan hulunya, di mana penjurusan kelas migran itu sejak dini dipersiapkan bahasanya. Yang kedua, kita juga akan memfasilitasi pelatihan-pelatihan melalui P2MI upgrade capacity, di mana yang mau berangkat ke luar negeri nanti dia akan dibantu bahasanya, skill-skill yang dibutuhkan, standar kompetensi yang dibutuhkan. Itu juga akan kita bantu. Presiden sudah memerintahkan untuk menyiapkan anggaran untuk itu di 2026. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengumumkan sebanyak 15.726.385 keluarga penerima manfaat telah menerima penyaluran bantuan sosial atau Bansos untuk periode triwulan 4 2025. Bansos itu meliputi bantuan sosial reguler dan bantuan langsung tunai sementara atau BLTS. Targetnya, Kementerian Sosial akan menyalurkan Bansos triwulan 4 kepada 35.046.783 KPM. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengumumkan sebanyak 15.726.385 keluarga penerima manfaat telah menerima penyaluran bantuan sosial atau Bansos untuk periode triwulan 4 2025. Penyaluran Bansos triwulan 4 2025 tahap kedua bakal dimulai pekan ini untuk 11.609.092 KPM melalui PT Pos Indonesia. Adapun 1 juta KPM lainnya akan menerima Bansos lewat bank-bank himbara. Kita sudah menyalurkan tahap pertama ini kepada 15.726.385 keluarga penerima manfaat. Semua atau sebagian besar melalui himbara, sekitar 600 lebih melewati PT Pos. Itu yang sudah salur. Hampir 16 juta. Sementara mulai minggu ini insya Allah kita akan mulai salurkan tahap kedua lewat PT Pos sebanyak
11.600.000 lebih keluarga penerima manfaat, nanti ada 1 juta lebih yang nanti akan lewat Himbara. Di tempat yang sama, Senior Vice President Government and Corporate PT Pos Indonesia Hendra Sari mengatakan, penyaluran Bansos tahap 2 akan dilakukan pada Jumat pekan ini, sebab pembayaran dilakukan setelah 2 hari dana diterima. Proses penyaluran akan kita lakukan di minggu ini, mudah-mudahan ini bisa kita lakukan di Jumat ya, karena setelah dananya masuk, biasanya kita 2 hari setelah itu kita sudah bisa lakukan pembayaran. Kemudian karena penerima ini adalah penerima yang baru, tentunya butuh sosialisasi nanti ya. Kalau yang biasa itu kan mereka datang ke kantor pos, sudah siap dengan perlengkapannya. Saat ini kita sampaikan bahwa penerima BLT sementara Kesra ini syaratnya adalah nanti membawa surat pemberitahuan yang sudah disiapkan oleh PT Pos Indonesia dan nanti akan diberikan kepada masing-masing KPM sebagai dasar KPM untuk datang ke kantor pos dengan membawa bukti diri, bisa dengan kartu KTP ataupun membawa kartu keluarga. Yang datang, kalau namanya yang tertera dalam daftar penerima, maka cukup membawa KTP saja. Tetapi apabila yang datang nanti adalah keluarga, anggota keluarga, maka harus melampirkan kartu keluarga sebagai bukti untuk pembayaran. Kemudian polanya nanti adalah PT Pos akan memberikan surat pemberitahuan yang akan berkoordinasi dengan Pemda setempat, di mana nanti akan dibuat jadwal ya dan lokasi bayar. Tadi arahan Pak Menteri tidak boleh ada crowded, tidak boleh ada kerumunan yang banyak ya. Dilakukan pembayaran secara teratur tetapi cepat. Karena waktu yang diberikan kepada PT Pos juga tidak lama ya, karena ini kan dana ini kan tentu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Adapun PT Pos Indonesia bakal membagikan surat pemberitahuan pengambilan duit bansos kepada masing-masing KPM dengan berkoordinasi bersama Pemda setempat. Kemudian, waktu dan lokasi pengambilan dana bansos akan ditentukan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Tak hanya itu saja, namun Kementerian Sosial juga mulai membuka kembali pintu bantuan sosial bagi 7.200 penerima bansos yang sebelumnya dicoret karena terlibat judi online. Meski sudah direaktivisasi, namun rekening penerima bansos tersebut belum termasuk dalam daftar distribusi untuk triwulan 4 2025. Lantaran para penerima masih berada di bawah pengawasan tenaga pendampingan sosial dan tim dari PPATK. Dari total 600.000 penerima yang diblokir, lebih dari 200.000 telah mengajukan permohonan reaktivasi agar bisa kembali mendapatkan bantuan dari pemerintah. Mayoritas penerima manfaat yang mengajukan permohonan reaktivasi lantaran mereka mengaku sangat membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada Selasa sore mengungkap, dari angka 200.000 tersebut, Kementerian Sosial mulai membuka kembali pintu bantuan sosial atau bansos bagi 7.200 penerima bansos yang sebelumnya dicoret karena terlibat judi online. Meski sudah direaktivasi, namun rekening penerima bansos tersebut belum termasuk dalam daftar distribusi untuk triwulan 4 2025. Lantaran para penerima masih berada di bawah pengawasan tenaga pendamping sosial dan tim dari PPATK. Tapi sudah ada 200.000 yang minta untuk reaktivasi. Tapi belum juga dapat kan karena masih reaktivasi. Belum lagi kita cek lagi. Insya Allah ya kalau toh nanti akhir akan kita berikan tentu dengan syarat-syarat ya. Udah benar 200.000 lebih ya yang mengajukan reaktivasi ya. Ada 7.200 yang reaktivasi. 7.000. Nah, jadi yang per hari ini sudah ada 7.200 yang kita reaktivasi. Dari 200.000 itu? Dari 200.000 itu baru 7.000. Tapi untuk memastikan yang 7.000 itu tidak lagi dipakai judul, bagaimana Gus intervensi dari pemerintah? Iya, kita minta pendampingan dari Dinsos ya, karena ini reaktivasinya kan lewat Dinsos, juga lewat desa. Jadi kita minta mereka ikut memastikan, pendamping ikut memastikan, sekaligus memberikan edukasi, ya, bimbingan agar tidak menyalahgunakan bansos. Setelah itu kita akan cek lagi dengan PPATK dalam 6 bulan ke depan, apakah mereka masih main judul atau tidak. Meski lampu hijau sudah diberikan kepada 7.200 penerima manfaat, namun Gus Ipul menegaskan bahwa puluhan ribu pengajuan lainnya masih dalam proses verifikasi lapangan yang ketat, di mana keputusan akhir akan diambil dalam waktu dekat setelah evaluasi menyeluruh dilakukan.
Sanksi tegas tanpa kompromi pun telah disiapkan bagi mereka yang kedapatan kembali melanggar aturan penyalahgunaan bantuan sosial. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke berita internasional. Rusia secara resmi memperkenalkan pesawat tempur siluman generasi kelima Su-57E di Dubai Airshow 2025. Pesawat tempur tersebut menjadi sorotan utama dengan atraksi aerobatik spektakuler bersama helikopter serbu KA-52 di langit Dubai. Rusia memperkenalkan Su-57E, pesawat tempur siluman mesin ganda generasi kelima, pada pembukaan Dubai Airshow 2025, Senin 17 November 2025. Rekaman menunjukkan pesawat tersebut melakukan manuver aerobatik di udara, disertai aksi serupa dari helikopter serbu KA-52. Su-57 merupakan pesawat militer Rusia pertama yang dilengkapi teknologi siluman. Pesawat multiperan ini memiliki kemampuan super maneuverability dan super cruise, dapat membawa muatan senjata besar, serta mampu melaksanakan misi udara, darat, dan maritim. Dubai Airshow ke-19 mengusung tema The Future is Here, dimulai dengan partisipasi besar dari berbagai negara. Acara ini menghadirkan 148.000 pengunjung, serta 490 delegasi militer dan sipil dari 115 negara. Pameran tahun ini menampilkan lebih dari 200 pesawat, mulai dari komersial, militer, bisnis, hingga pesawat tak berawak, serta teknologi terkini industri dirgantara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kembali dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan sekolah 3T jadi prioritas penerima papan interaktif digital. Program ini bertujuan memeratakan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Pada peluncuran digitalisasi pembelajaran untuk Indonesia Cerdas di SMPN 4 Kota Bekasi, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T menjadi prioritas utama penerima papan interaktif digital. Penyaluran perangkat ini merupakan bagian dari upaya pemerataan kualitas pendidikan dan memastikan anak-anak di daerah terpencil memiliki akses teknologi yang sama seperti di kota besar. Prabowo menyebut sebagian perangkat sudah tiba di sekolah-sekolah termasuk di kawasan pegunungan yang sulit dijangkau. Ia menekankan komitmen pemerintah untuk mendistribusikan perangkat secara merata serta memperkuat ekosistem pembelajaran digital melalui pembangunan studio pengajaran yang memproduksi materi berkualitas untuk seluruh sekolah di Indonesia. Masyarakat umum juga akan mendapatkan manfaat dari ekosistem digital ini. Suatu saat orang akan mengenang bagaimana 288.000 alat ini bisa didistribusikan ke semua sekolah di Indonesia, termasuk yang di 3T, di tempat yang paling terpencil, yang paling terluar, dan di daerah yang paling tertinggal. Kita kirim ke situ. Bahkan itu prioritas pertama yang kita kirim. Alhamdulillah sebagian sudah sampai. Hanya saya dapat laporan ada 140 sekolah yang ada di pegunungan-pegunungan yang susah. Tapi insya Allah kita pun akan sampai ke situ. Dan kita akan dibantu oleh TNI dan Polri supaya semua sekolah akan mendapat kesempatan yang sama. Saudara-saudara sekalian, ini baru awal. Kita akan terus tingkatkan. Kita akan segera buka studio di Jakarta. Guru-guru akan memberi pelajaran ke semua sekolah di Indonesia. Guru-guru di daerah yang merasa perlu perkuatan, dia bisa buka. Dan semua modul ini nanti boleh diakses gratis oleh siapapun. Jadi kalau anak-anak atau orang tua di rumah punya gadget, ingin menatar, ingin memberi les anaknya, dia bisa buka dan memberi pelajaran di rumah. Semua ini akan tersedia untuk seluruh bangsa Indonesia.
Dalam arahannya, Prabowo memberikan motivasi kepada siswa agar memanfaatkan fasilitas baru dengan tekun dan semangat. Ia juga menyoroti visi besar dalam membangun industri nasional, termasuk transportasi umum berbasis listrik, dan menutup dengan ajakan agar seluruh elemen bangsa bersatu membangun Indonesia yang kuat, adil, dan maju. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengirim 172.550 interaktif flat panel atau IFP atau smartboard ke sekolah-sekolah. Bukan cuma membagikan, namun Kemdikbudrismen juga memantau serta mengevaluasi penggunaan IFP. Mendikbudrismen Abdul Muti menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengirim 172.550 interaktif flat panel atau smartboard ke sekolah-sekolah. Lalu sebanyak 43.002 smartboard sedang dalam proses pengiriman ke sekolah-sekolah. Bukan cuma membagikan, Muti menjelaskan bahwa Kemdikbudrismen juga memantau serta mengevaluasi penggunaan IFP ini. Muti melanjutkan sekolah yang telah menerima IFP ini terpantau sudah ada perubahan signifikan dalam proses pembelajaran. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa ini adalah bukti revolusi pendidikan yang diletakkan oleh Kepala Negara melalui digitalisasi pembelajaran dengan pembagian IFP. Sampai 16 November 2025 pukul 22, ini update sampai tadi malam Pak Presiden, sudah terkirim sebanyak 172.550 yang telah tiba dan dimanfaatkan di sekolah dan PKBM, dan 43.022 yang dalam proses pengiriman, yang itu merupakan 75% dari rencana 28.865 yang akan kami bagikan maksimal sampai 17 Desember tahun 2025. Muliakan, kami melakukan monitoring dan juga melakukan evaluasi sekolah-sekolah yang telah menerima IFP atau digital panel. Sudah ada perubahan signifikan dalam proses pembelajaran, belajar dengan gembira, penuh semangat, dan capaian pembelajaran terus meningkat. Ini semua adalah bukti revolusi pendidikan yang diletakkan Bapak Presiden melalui digitalisasi pembelajaran dan pembagian IFP yang hari ini Bapak hadir secara langsung untuk meluncurkannya. Sebagaimana diketahui, pemberian smartboard ini merupakan bagian dari program digitalisasi pembelajaran. Dasar hukum penguatan program ini tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 yang menekankan revitalisasi satuan pendidikan, pembangunan sekolah unggul, hingga implementasi digitalisasi pembelajaran. Pada penggunaannya, smartboard berbeda dengan televisi pintar yang hanya menyajikan konten pembelajaran secara satu arah pada siswa dan guru. Dari Bekasi, Jawa Barat, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan 1 juta panel interaktif dipasang di sekolah-sekolah pada tahun 2026 sebagai bagian dari digitalisasi pendidikan. Prabowo menekankan bahwa teknologi modern menjadi kunci mempercepat transformasi dan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah mempercepat transformasi pendidikan melalui digitalisasi pembelajaran. Dalam peluncuran digitalisasi pembelajaran untuk Indonesia Cerdas di SMP Negeri 4 Kota Bekasi, Jawa Barat, ia menyampaikan target pendistribusian 1 juta panel interaktif pada 2026. Prabowo mengapresiasi pencapaian Kemendikbud yang berhasil memasang 173.000 unit smartboard hanya dalam 6 bulan. Lebih cepat dari perkiraan awal yang membutuhkan lebih dari 1 tahun. Ia menekankan bahwa pendidikan adalah kunci kebangkitan bangsa dan menuntut keberanian masyarakat mengakui kekurangan sistem saat ini. Di akhir pidatonya, Kepala Negara menegaskan tekadnya untuk memastikan generasi muda Indonesia mendapat kesempatan terbaik untuk belajar, tumbuh, dan berprestasi. Saya berpikir program ini mungkin butuh 1 tahun lebih, tapi ternyata sejak kita canangkan, tadi dilaporkan 173.000 panel terpasang. Dan alhamdulillah akhir Desember Menteri
Dikdasmen menyampaikan insya Allah akan tercapai semua sekolah 288.000 sekian ratus. Tahun depan kita punya sasaran yang lebih besar lagi. Tahun depan sasaran kita adalah menambah 3 panel, berarti 3 kelas lagi untuk semua sekolah di Indonesia. Berarti tahun depan kita akan pasang insya Allah 1 juta panel kira-kira. Sekarang saya mengajak semua unsur, ayo mari kita bersatu semua unsur untuk membawa negara kita menuju negara yang sejahtera untuk seluruh rakyat Indonesia. Ia mengajak seluruh unsur bangsa berani melakukan lompatan besar melalui pemanfaatan teknologi modern. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke DPR RI. Anggota DPR Syahrul Aidi Mazaat yang merupakan dari fraksi PKS secara resmi dilantik menjadi Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen menggantikan Mardani Alisera. Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Dasko. Wakil Ketua DPR Dasko secara resmi melantik anggota DPR fraksi PKS Syahrul Aidi Mazaat menjadi Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen periode 2024 hingga 2029. Dilantiknya Syahrul Aidi Mazaat menggantikan Mardani Alisera yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen. Kini unsur pimpinan Badan Kerjasama Antar Parlemen terdiri dari 1 ketua dengan didampingi wakil ketua lainnya Bramantio Suwondo, Rafindra Airlangga, Irne Yusiana Roba Putri, dan Muhammad Hussein Fadlullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara anggota BKSAP DPR RI yang saya hormati, menurut laporan dari Sekretariat BKSAP DPR RI, di ruang rapat pleno BKSAP DPR RI telah dihadiri dan ditandatangani oleh quorum anggota yang telah terpenuhi sesuai tata tertib dan sesuai ketentuan pasal 276 ayat 1, saya menyatakan minta persetujuan bahwa rapat ini bersifat terbuka. Apakah dapat disetujui? Baik, terima kasih. Oleh karena itu, izinkanlah saya membuka rapat pada hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Saudara-saudara pimpinan dan anggota BKSAP DPR RI yang saya hormati, dengan telah diterimanya surat dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI nomor 630 EXT FPKS DPR 11/2025 tanggal 4 Desember 2025 perihal usulan penggantian Ketua BKSAP DPR RI, di mana Ketua BKSAP dari fraksi PKS semula Saudara Dr. Haji Mardani Alisera A447 menjadi Saudara Dr. Haji Syahrul Aidi Mazaat A442. Saudara-saudara pimpinan dan anggota BKSAP DPR RI yang saya hormati, dengan telah diterimanya surat dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI nomor 630 tanggal 4 November 2025, maka perlu dilaksanakan pergantian pimpinan BKSAP dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Untuk itu, rapat pleno BKSAP hari ini menetapkan wakil dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Saudara Dr. Haji Syahrul Aidi Mazaat sebagai Ketua BKSAP. Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Dengan demikian, susunan pimpinan BKSAP DPR RI secara lengkap sebagai berikut. 1. Ketua Saudara Dr. Haji Syahrul Aidi Mazaat dari fraksi PKS. Wakil Ketua Saudari Irene Yusiana Roba Putri dari fraksi PDI Perjuangan. Wakil Ketua Saudara Rafindra Airlangga dari fraksi Partai Golkar. Wakil Ketua Saudara Muhammad Hussein Fadlullah dari fraksi Partai Gerindra. Wakil Ketua Saudara Bramantio Suwondo dari fraksi Partai Demokrat.
apakah pimpinan BKSAP DPR RI sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui sebagai pimpinan BKSAP DPR RI? Perlu diketahui, Badan Kerjasama Antar Parlemen merupakan alat kelengkapan DPR yang berfungsi mengembangkan hubungan persahabatan dan kerjasama dengan parlemen negara lain, serta organisasi nasional. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan menghadirkan informasi seputar Menhan, perkuat kerjasama pertahanan Republik Indonesia dan juga Jepang. Namun selengkapnya usai jeda, tetap di Menyapa Indonesia Malam, Sinpo TV. Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di Sinpo TV. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya dari Menteri Pertahanan. Syafri Syamsuddin melakukan kunjungan kerja ke Yokosuka Naval Base di Jepang. Kunjungan ini memberikan gambaran langsung terkait kemampuan dan kesiapan tempur Japan Maritime Self-Defense Force atau JMSDV. Kunjungan resmi tersebut digelar pada Senin 17 November 2025 dan menjadi momen penting dalam perdalaman hubungan bilateral di bidang pertahanan antara Indonesia dan Jepang. Kunjungan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin ke Yokosuka Naval Base memberikan pandangan komprehensif terhadap kemajuan teknologi dan kesiapan tempur JMSDF. Dalam peninjauannya, Menhan melihat langsung fasilitas utama Angkatan Laut Jepang, termasuk sistem pertahanan maritim yang mengandalkan teknologi terkini. Komitmen untuk memperdalam kerjasama pertahanan disampaikan dalam perjumpaan dengan para petinggi JMSDF, di mana kedua negara menekankan kerjasama yang bersifat praktis, saling menghormati, dan berorientasi pada stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Kerjasama pertahanan RI Jepang diharapkan terus mengalami penguatan melalui berbagai program strategis, termasuk pertukaran informasi, latihan bersama, dan kolaborasi teknologi pertahanan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Marwar Sirait menyampaikan pemerintah telah menetapkan sektor perumahan sebagai salah satu fokus penyaluran kredit usaha rakyat pada tahun 2025 melalui skema KPP dengan target plafon sebesar 17,25 triliun rupiah untuk 27.961 debitur. Menteri Perumahan dan Permukiman Rakyat Marwar Sirait mengatakan bahwa skema program kredit usaha rakyat menyasar dua sisi sekaligus, mulai dari penyediaan rumah oleh para pelaku usaha kecil di sektor konstruksi dan pembiayaan permintaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pada sisi penyediaan rumah, pemerintah menargetkan penyaluran sebesar 13,6 triliun rupiah untuk 7.742 debitur yang terdiri dari pengembang dan pelaku usaha kecil yang membangun hunian rakyat. Sementara itu, dari sisi permintaan rumah menargetkan 4,19 triliun rupiah untuk 20.219 debitur, yakni masyarakat yang ingin memiliki rumah layak dengan skema pembiayaan terjangkau. Ini membuktikan kur perumahan karya dari pemerintahan Pak Prabowo yang pertama kali terjadi di Indonesia ini direspon dengan baik. Padahal kita baru mulai tanggal berapa? 21 Oktober. 21 Oktober ya, karena sistem KP dan terintegrasi dengan perbankan. Sistem informasi kredit program. Ya. Jadi itu dalam waktu segitu sudah berapa? Kita sudah 492 miliar. Ya. Dan saya terima kasih ya kepada Bank Himbara, ya, pada BRI, Mandiri, BTN, BNI, semua ya, bank daerah dan juga bank swasta, itu khususnya Bank Nobu ya yang paling tinggi. Kalau BCA itu dia tidak dari subsidinya, dia bikin skema sendiri. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani Ronawayu, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mendukung event-event kegiatan olahraga masyarakat yang bisa mendorong sport tourism. Menurut Kemenpora, akan mendukung penuh kegiatan otomotif yang edukatif, inklusif, dan aman. Menteri Pemuda dan Olahraga RI Erick Thohir menyampaikan apresiasi
atas dukungan yang diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung serta Ikatan Alumni Teladan SMA 3 Jakarta dan IMI yang telah sukses menyelenggarakan Teladan Metropolitan City Rally 2025. Erick Thohir menyatakan mendukung event-event kegiatan olahraga masyarakat yang bisa mendorong sport tourism. Menurutnya, Kemenpora akan mendukung penuh kegiatan otomotif yang edukatif, inklusif, dan juga aman. Kemenpora pun akan mendorong kegiatan seperti ini untuk diadakan di berbagai daerah di Indonesia, sehingga menjadi destinasi sport tourism yang bisa mendatangkan wisatawan nasional maupun internasional. Pagi saya ke Borobudur Marathon, itu 11.500 peserta, naik terus. Dan sudah masuk kategori elit. City Rally bisa dikembangkan di banyak kota, kan ini sangat positif. Bayangkan kalau kota-kota juga punya event seperti ini, kan sport tourism. Apalagi kalau ada beberapa peserta dari luar negeri, ini juga yang kita bangun. Jadi saya mendukung event-event kegiatan olahraga yang bisa mendorong sport tourism. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Jakarta IP Market 2025 digelar pada 18 hingga 19 November 2025 di Hotel Grand Sahit Jaya, Sudirman, Jakarta. Ajang lisensi berskala internasional ini hadir sebagai ruang kolaborasi antara kreator, pemilik IP, pelaku bisnis, dan investor untuk mendorong nilai ekonomi kreatif Indonesia ke level berikutnya. Komite Ekonomi Kreatif Jakarta bersama Asosiasi IP Kreatif Indonesia resmi membuka Jakarta IP Market 2025. Sebuah platform bisnis terkurasi yang mempertemukan pemilik lisensi kekayaan intelektual, brand global, dan industri manufaktur terbesar di Indonesia. Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, menandai komitmen pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif, serta menjadikan Jakarta sebagai pusat perdagangan IP di Asia Tenggara. Mokhtar Sarman selaku Chairman Jakarta IP Market menyampaikan, Jakarta IP Market hadir untuk menjawab kebutuhan industri, yaitu tempat di mana kreator, pemilik lisensi, brand, investor, dan manufaktur dapat bertemu dalam satu ekosistem bisnis yang benar-benar produktif. Acara ini itu bisa, ini sebenarnya sangat B2B sekali ya. Jadi kita juga men-showcase para produsen, merek, ya kan, advertising agency, pelaku-pelaku industri, apakah itu industri UKM atau industri besar pun bisa lebih mengapresiasi apa yang dinamakan kekayaan intelektual, khususnya kekayaan intelektual yang dibuat oleh kita sendiri, oleh kreatif lokal sendiri. Ya, semoga ya kembali lagi industri ini bisa terus berkembang, bisa terus diapresiasi, orang masyarakat luas itu bisa lebih melek KI, ya kan, kekayaan intelektual. Apresiasi ini kepada Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Komite Ekonomi Kreatif Jakarta, serta seluruh pihak yang telah menginisiasi kegiatan ini. Nah, satu kebanggaan bagi saya hadir di sini. Ini pertama kali di Indonesia yang mempertemukan IP kreator atau pemilik kekayaan intelektual dengan brand dan manufaktur di dalam satu ruangan kolaborasi strategis. Ini sangat luar biasa ini. Nah, JPM ini menjadi peluang bagi IP kreator dan pelaku usaha untuk saling berkolaborasi sekaligus memperkuat komersialisasi karya secara berkelanjutan. Diselenggarakan pada 18 hingga 19 November 2025 di Hotel Grand Sahit Jaya. JIPM 2025 menghadirkan 28 perusahaan IP kreatif yang membawa lebih dari 100 IP lokal dan internasional. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Menteri UMKM Maman Abdurrahman bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat perlindungan serta pemberdayaan UMKM di seluruh Indonesia. Untuk itu, pemerintah melakukan konsolidasi terhadap sekitar 1.300 brand lokal sebagai bagian dari percepatan substitusi produk dalam negeri. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan penertiban pakaian bekas impor ilegal hingga berbagai produk impor lain dilakukan untuk menjaga pasar UMKM di tanah air. Upaya ini tidak hanya bertujuan melindungi pelaku usaha kecil, tetapi juga memastikan keberlanjutan usaha para produsen lokal. Pemerintah kemudian melakukan konsolidasi terhadap sekitar 1.300 brand lokal sebagai bagian dari percepatan substitusi produk dalam negeri. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat rantai nilai industri serta mendorong UMKM naik kelas.
Sinergi Kementerian UMKM dan Kementerian Perdagangan juga dipertegas untuk menyelaraskan kebijakan dan program yang mendorong UMKM semakin berdaya saing di pasar nasional maupun global. Nah, per hari ini tadi saya sampaikan ke Pak Mendak, kita sudah mengkonsolidir kurang lebih 1.300 merek brand lokal per hari ini, dan yang nanti dalam waktu dekat akan kita segera bicarakan dengan seluruh pedagang-pedagang baju-baju bekas kita untuk mendorong substitusinya. Nanti juga dari Kementerian Perdagangan juga akan ikut berkolaborasi untuk bagaimana mempercepat dan melakukan akselerasi substitusi produk ini. Dari perspektif masing-masing kementerian, kita terus kebijakan kita yang selalu mendukung UMKM kita. Dengan penguatan koordinasi dan kebijakan bersama, pemerintah menargetkan UMKM Indonesia mampu menjadi pondasi ekonomi nasional yang semakin tangguh dan berdaya saing. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni menegaskan sejumlah agenda penting pasca COP30 Brazil. Mulai dari percepatan pengakuan 1,4 juta hektar hutan adat, respon positif dunia terhadap Perpres 110/2025, hingga penanaman besar-besaran di degraded land. Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni bersama Wakil Menteri Kehutanan RI Rohmat Marzuki memimpin rapat pimpinan Kemenhut di Manggala Wadabakti pada Senin 17 November 2025. Kementerian Kehutanan menegaskan sejumlah agenda penting pasca COP30, mulai dari percepatan pengakuan 1,4 juta hektar hutan adat, respon positif dunia terhadap Perpres 110 tahun 2025, hingga penanaman besar-besaran di degraded land sebagai komitmen nyata aksi iklim. Menhut menilai bahwa hasil COP30 memberi energi baru. Menurutnya, sambutan internasional yang luar biasa harus dijawab dengan kerja keras, kolaborasi, dan eksekusi di lapangan. Apa yang dihasilkan di COP30, ya, meskipun ini terus berjalan, saya kira hasilnya sangat baik ya untuk kita. Dua pernyataan yang menggembirakan ya, bahkan kalau istilah Pak Hasim itu di luar dugaan ya, terutama pertama tentang terbitnya Perpres 110 ya 2025, itu sambutan yang luar biasa dari komunitas internasional. Yang kedua, pengumuman Pak Presiden yang saya sampaikan untuk komitmen kita untuk hutan adat 1,4 juta hutan adat ya, itu juga disambut dengan baik. Nah, saya kira ini bagian dari yang patut kita syukuri ya, tapi sekaligus ini menjadi agenda penting kita. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Konvoi bantuan kemanusiaan ke-224 dari Uni Emirat Arab kembali masuk ke Gaza pada Minggu 16 November 2025. Konvoi ini mengangkut ratusan ton bantuan untuk anak-anak yatim dan keluarga terdampak sebagai bagian dari operasi kemanusiaan berskala besar Chivalrous Night 3 dari pemerintah UAE. Konvoi bantuan Uni Emirat Arab ke-224 masuk Gaza melalui perbatasan Rafah, membawa paket-paket kemanusiaan untuk anak-anak yatim dalam inisiatif For the Children of Al Zaitun. Rekaman video memperlihatkan proses pemuatan bantuan ke atas kendaraan sebelum dikirimkan menuju wilayah Gaza. Media Emirat menyampaikan, konvoi terdiri dari 22 lori dengan total sekitar 426 ton bantuan, termasuk paket pakaian dan kebutuhan anak, serta bantuan makanan dan perlindungan untuk keluarga terdampak. Inisiatif For the Children of Al Zaitun sendiri diluncurkan pada Ramadan lalu, dengan tujuan membantu lebih dari 20.000 anak yatim di seluruh Gaza. Seluruh upaya ini merupakan bagian dari operasi kemanusiaan menyeluruh Chivalrous Night 3 yang menggunakan koridor udara, laut, dan darat Uni Emirat Arab untuk mempercepat penyaluran bantuan kepada warga Palestina di Gaza. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, sekelompok pasien Palestina yang menjalani perawatan di Yerusalem akhirnya tiba di Gaza dan bertemu kembali dengan keluarga mereka setelah 2 tahun berpisah. Mereka disambut puluhan warga di Nasser Medical Complex dengan suasana haru yang diwarnai pelukan dan tangis bahagia. Sekelompok pasien Palestina yang selama ini menjalani perawatan di Yerusalem tiba di Nasser Medical Complex Gaza pada Senin 17 November 2025. Kerumunan warga menyambut kedatangan mereka, disertai kedatangan ambulans dan bus yang mengantar para pasien pulang.
Ibtisam Samlak, salah satu pasien, menyamakan suasana penyambutan tersebut seperti pernikahan Palestina dan mengaku sangat bahagia dapat bertemu kembali dengan anak, cucu, dan keluarganya setelah 2 tahun terpisah. Namun sebagian pasien mengaku mengalami perlakuan buruk selama perawatan. Manal Abu Syabaan menuding otoritas Israel mengambil semua barang dan obat yang ia bayar sendiri, serta menyebut dirinya mendapat perlakuan terburuk. Hingga berita ini diterbitkan, pihak otoritas Israel belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kementerian Kesehatan Palestina menyatakan seluruh pasien tersebut telah menyelesaikan perawatan di rumah sakit Israel dan memilih kembali ke Gaza, tempat tinggal mereka sebelum 7 Oktober 2023. Peristiwa ini terjadi di tengah berlakunya gencatan senjata antara Hamas dan Israel sejak 10 Oktober 2025 di bawah 20 poin Trump Plan yang mencakup penghentian perang, pembebasan seluruh sandera, dan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dewan Keamanan PBB menyetujui rencana pemerintah Donald Trump untuk masa depan Gaza, sebuah langkah krusial yang memberikan dukungan internasional terhadap upaya Amerika Serikat untuk menata kembali wilayah tersebut setelah 2 tahun perang. Resolusi ini dinilai dapat menjadi titik penting mengarah ke perdamaian di Gaza. Dalam resolusi yang disetujui, PBB mengesahkan pembentukan pasukan stabilisasi internasional untuk menjaga keamanan Gaza, serta menyetujui pembentukan otoritas transisi yang akan diawasi langsung oleh Presiden Donald Trump. Rencana ini juga membuka jalan menuju kemungkinan pembentukan negara Palestina di masa depan. Trump melalui media sosial menyambut keputusan tersebut, menyebutnya sebagai salah satu persetujuan terbesar dalam sejarah PBB dan menegaskan bahwa resolusi ini akan memperkuat perdamaian global. Resolusi ini juga mengukuhkan rencana 20 poin gencatan senjata yang didorong pemerintahan Trump dan dianggap sebagai langkah penting setelah perang Israel-Hamas menghancurkan sebagian besar Gaza dan menelan puluhan ribu korban. Dalam rencana tersebut, otoritas transisi yang disebut Board of Peace akan memimpin pemerintahan sementara di Gaza dengan masa mandat hingga akhir 2027. Pasukan stabilisasi internasional diberi kewenangan luas, termasuk mengawasi perbatasan, menjaga keamanan, serta mengupayakan demilitarisasi. Sejumlah negara Arab dan Muslim yang berminat mengirim pasukan menegaskan pentingnya pengesahan dari PBB yang sekarang telah resmi dikantongi. Dalam pemungutan suara, Rusia dan Cina memilih untuk abstain, mengingat kekhawatiran terhadap rencana saingan yang sempat diusulkan Moskow. Sementara itu, Hamas menolak resolusi tersebut, menyatakan bahwa rencana ini tidak memenuhi kebutuhan politik dan kemanusiaan rakyat Palestina. Hamas menilai rencana tersebut terlalu didominasi Amerika Serikat dan tidak melibatkan perwakilan resmi Palestina. Upaya diplomasi masih akan berlanjut, namun pengesahan resolusi ini menjadi langkah besar dalam menentukan arah masa depan Gaza di tengah kondisi wilayah yang masih rentan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pacar tolak love scamming, pria aniaya kekasih. Informasi lengkapnya sejenak. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam Simpo TV. Kita masuk ke segmen khusus. Kami akan menghadirkan seputar peristiwa dan juga kriminal. Berita pertama dari Polri mengungkap pola baru perekrutan anak-anak dan pelajar ke dalam jaringan terorisme melalui game online atau gym daring. Densus 88 mengungkapkan terjadi lonjakan signifikan jumlah anak yang teridentifikasi menjadi korban rekrutmen mulai akhir 2024 hingga 2025. Densus 88 Anti Teror Polri melaporkan adanya peningkatan tajam dalam kasus rekrutmen anak oleh jaringan terorisme. Juru bicara Densus 88 AKBP Maidra Eka Wardana menyampaikan, pada periode 2011 hingga 2017, terdapat 17 anak yang diamankan sebagai korban rekrutmen. Namun angka tersebut meningkat drastis menjadi 110 anak yang teridentifikasi sejak akhir tahun 2024 sampai 2025. Jaringan terorisme ini memakai fasilitas komunikasi atau chat di dalam game online untuk merekrut anak. Faktor psikologis dan sosial anak juga mempengaruhi proses perekrutan. Misalnya anak-anak yang kurang perhatian orang tua atau berasal dari keluarga broken home. Untuk mengatasi lonjakan ini, Polri
Polri bekerja sama dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait dalam upaya pencegahan agar anak tidak kembali menjadi sasaran kelas jaringan terorisme. AKBP Maindra juga menghimbau orang tua, lingkungan sekolah, serta pihak yang bertanggung jawab terhadap anak-anak untuk mengutamakan pengawasan dan deteksi dini terhadap potensi radikalisme. Untuk provinsi, tadi totalnya ada 23 provinsi, yang di dalam provinsi tersebut ada anak-anak yang terverifikasi oleh Densus 88 ya. Tapi bukan berarti provinsi lain aman, karena memang penyelidikan masih akan terus dilakukan, sehingga kalau memang besok dan lusa barangkali ada penambahan data, itulah progres daripada penyelidikan yang dilakukan. Kemudian provinsi yang di dalamnya paling banyak terpapar anak terhadap paham ini adalah Provinsi Jawa Barat, kemudian Jakarta. Ya, jadi ini data yang sampai hari ini kami dapat. Demikian, terima kasih. Dari Jakarta, Esya, Rona Bayu, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Seorang pria di kota Tangerang, Banten ditangkap dan diamuk warga usai menyiram wajah pedagang dengan cairan pembersih lantai hingga mengakibatkan kornea matanya rusak. Kejadian tersebut diduga akibat dendam lama pelaku yang juga pedagang pasar Lembang Ciledug terhadap korban karena lapaknya terhalang. Inilah video amatir yang memperlihatkan pelaku bernama Pujiono, 46 tahun, babak belur diamuk warga usai melakukan penyiraman cairan pembersih lantai ke wajah pedagang pasar Lembang, Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Akibatnya korban bernama Ridwan, 21 tahun, mengalami pembekakan dan kerusakan di kornea mata sebelah kiri dan saat ini telah mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Bakti Asi. Menurut Kapolsek Ciledug, Kompol Dalbi mengatakan, penyerangan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban merupakan dendam lama. Pelaku yang juga seorang pedagang di pasar Lembang tersebut merasa lapaknya terhalang oleh lapak milik korban. Sementara cairan pembersih lantai tersebut diambil oleh pelaku dari rumahnya dan telah dipersiapkan dengan cara dibungkus dengan kantong plastik berwarna putih. Ya, ini karena akibat dari dendam lama. Dari dendam lama itu si pelaku bertemu dengan korban di lapaknya. Jadi di lapaknya itu mereka melakukan keributan, ribut berdua, saling pegang baju. Balik kembali ketemu lagi dengan si korban dan menyirami ke wajah korban. Diambil dari rumah dan dibungkus pakai plastik bening, datang dan melempar ke wajah si korban. Sesama pedagang. Jadi si pedagang si pelaku ini merasa terhalangi lapaknya oleh si korban. Jadi si korban ini mungkin dia melakukan jualan juga bersama dengan si pelaku, dan si pelaku merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena terhalangi lapak dia jualan. Untuk si pelaku ini kita sudah amankan, Kemudian korbannya itu ada di Rumah Sakit Bakti Asi. Di bagian wajah dan kena mata korban, sehingga mengakibatkan kerusakan di kornea mata si korban itu. Pelaku itu diamankan warga dan kami datang sudah ini jadi mengamankan si pelaku ke Polsek Ciledug. Saat ini pelaku telah diamankan di Mapolsek Ciledug, Resort Metro Tangerang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut apa motif sebenarnya melakukan penyiraman terhadap korban. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kita beralih Cila ke kasus yang cukup viral nih, bahwa polisi mengungkap motif di balik penganiayaan yang dilakukan seorang pria bernama Abraham berusia 25 tahun terhadap pacarnya di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Korban dianiaya karena menolak ajakan melakukan love scamming yang diminta oleh pelaku. Wadi Reskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Putu Kolis, mengatakan hubungan asmara keduanya sudah berjalan sejak Agustus tahun lalu. Kala itu, pelaku berupaya memaksa korban terlibat dalam aksi penipuan berbasis aplikasi kencan. Penyidik mengungkapkan bahwa Agustus 2024, pelaku dan korban tinggal bersama di sebuah kos di Depok. Dan sejak itu korban beberapa kali dipaksa untuk melakukan tindak pidana love scamming
Modusnya, Abraham menggunakan identitas korban untuk berperan sebagai perempuan di aplikasi kencan demi mencari target penipuan. Ketika ada korban laki-laki yang terpancing, Abraham mengarahkan pasangannya untuk berkencan dan membujuk rayu calon korban agar memberikan PIN atau kode ATM. Dalam salah satu skenario, korban diajak berenang, sementara Abraham masuk ke kamar apartemen yang disewa dan mengambil ATM setelah mendapatkan nomor PIN-nya. Usai itu, pelaku menguras isi ATM dan mencoba melakukan aksi tersebut berulang kali. Pada September 2025, korban menolak untuk terus melakukan love scamming. Penolakan inilah yang memicu pelaku melakukan penganiayaan dan tindak kekerasan lainnya terhadap korban. Rekan-rekan sekalian, berawal dari laporan di Polsek Cimanggis tanggal 30 September 2025, kemudian juga ada video yang diunggah di platform X maupun Twitter di tanggal 14 November 2025, kami dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bergerak untuk mendalami peristiwa tersebut, mengumpulkan bukti dan juga mencari pelaku kekerasan terhadap perempuan tersebut. Tim yang dipimpin oleh Kasubdit Jatanras pada tanggal 14 November malam hari telah berhasil menangkap pelaku di daerah Cilincing, Jakarta Utara. Pelaku mengakui perbuatannya, melakukan berbagai bentuk kekerasan maupun ancaman kepada korban, mulai dari kekerasan verbal hingga penganiayaan fisik yang sudah berulang kali dilakukan kepada korban berinisial IN. Ada 7 fakta yang terungkap dalam proses penyidikan. Kasus ini masih dalam penanganan Polda Metro Jaya, sementara pelaku telah diamankan untuk menjalani proses hukum atas aksi penganiayaan dan modus love scamming yang dilakukannya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, peristiwa 2 orang tersengat listrik di Desa Warga Jaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mendadak viral di media sosial. Dalam video amatir yang beredar, salah satu korban yang merupakan kernet operator alat berat diduga tewas saat alat berat tersebut menyentuh jaringan tegangan listrik. Inilah video amatir warga yang merekam detik-detik pasca insiden 2 orang tersengat listrik di wilayah Desa Warga Jaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang viral di media sosial. Terlihat sejumlah warga berkumpul di sekitar lokasi, berusaha membantu dan menggotong korban yang sudah tak berdaya. Dalam video tersebut dinarasikan, peristiwa terjadi saat alat berat yang melintas diduga menyentuh atau tersangkut jaringan listrik tegangan tinggi. Arus listrik yang mengalir diduga menyengat 2 orang pekerja, salah satunya adalah kernet operator yang tewas di tempat. Sementara 1 korban lainnya yang hendak menolong korban ikut tersengat aliran listrik bertegangan tinggi hingga kondisinya kritis. Korban pun langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat menggunakan ambulans untuk mendapatkan perawatan medis. Pihak kepolisian sektor Sukamakmur membenarkan terjadinya insiden tersebut. Sekitar sore hari itu kebetulan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait tentang adanya warga yang informasinya tersengat listrik. Kemudian kami berupaya untuk memastikan korban mendapatkan pertolongan secara medis, dan setelah itu didapati 2 orang yang tersengat listrik dan kita upayakan untuk mendapatkan pertolongan medis di Puskesmas Sukamakmur. Untuk kondisi korban itu seperti apa? Kondisi korban sendiri sampai saat ini dinyatakan oleh Puskesmas Sukamakmur itu 1 meninggal dunia, kemudian 1 masih dalam perawatan. Oke, untuk selanjutnya itu Beko mau melanjutkan? Sampai sejauh ini masih dalam penyelidikan kami terkait masalah Beko itu seperti apa. Hingga saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan kronologi, faktor penyebab, serta keselamatan kerja dalam operasional alat berat di lokasi tersebut. Dari Bogor, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Mayat 2 korban longsor di Majenang, Cilacap ditemukan dalam operasi pencarian dan pertolongan SAR hari ke-6 pada Selasa 16 November 2025. Kedua korban, yaitu seorang ibu dan anaknya yang masih balita, ditemukan dalam posisi berdekatan.
Operasi pencarian korban tanah longsor di Desa Cibunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap kembali membuahkan hasil. 2 korban ditemukan di hari ke-6 pencarian pada Selasa 18 November 2025 di tengah kondisi lapangan yang makin menantang. Diketahui 2 korban adalah ibu dan anak yang ditemukan berdekatan dengan tertimbun material longsor sedalam 4 meter. Diduga saat longsor, sang ibu mendekap buah hatinya namun terlepas dari genggaman. Korban pertama, Arumi Purnamasari, 4 tahun, ditemukan pada pukul 15:03 waktu Indonesia Barat. Jelang 1 jam kemudian, tim menemukan ibunya Lili Safitri, 39 tahun, pada pukul 16:12 waktu Indonesia Barat. Keduanya berada di lokasi yang sama, hanya beberapa meter dari sepeda motor keluarga yang lebih dahulu ditemukan tertimbun. Hingga hari ke-6 pencarian tercatat total 46 warga terdampak, 23 selamat, 18 meninggal dunia, dan 5 masih dalam status hilang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain di mana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Belajar dari bencana yang terjadi di Cilacap dan Banjarnegara, Tito meminta para kepala daerah untuk menginventarisasi titik-titik rawan longsor atau banjir, mengingat kondisi curah hujan yang cukup tinggi belakangan terakhir. Memasuki awal musim penghujan yang dimulai bulan November, Desember hingga Januari nanti, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan arahan kepada para kepala daerah di Indonesia melalui Zoom meeting di kantor Kemendagri Jakarta Selasa siang. Dalam arahannya, Tito menginstruksikan seluruh kepala daerah di Indonesia untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Belajar dari bencana yang terjadi di Cilacap dan Banjarnegara, Tito meminta para kepala daerah untuk menginventarisasi titik-titik rawan longsor ataupun banjir, mengingat kondisi curah hujan yang cukup tinggi belakangan terakhir. Tadi kita juga memberikan briefing kepada daerah dalam rangka mengantisipasi bencana hidrometeorologi, bencana alam karena curah hujan yang tinggi. Tadi Kepala BMKG Profesor Tengku Faisal Fatani PhD, beliau sudah menyampaikan potensi curah hujan yang tinggi November, Desember, Januari, dan seterusnya. Kalau November, Desember, Januari ini diperkirakan daerah selatan, yaitu mulai dari Bengkulu, Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, NTB, NTT, selatannya Maluku sampai selatannya Papua. Diperkirakan curah hujan tinggi. Nah, yang kami perlu di samping mengingatkan kepada teman-teman di daerah tadi, yang perlu mendapat perhatian khusus adalah Jawa dan Bali. Kenapa? Karena penduduknya besar. Kalau terjadi longsor di tanah kosong, nggak apa-apa. Tapi kalau terjadi longsor di daerah pemukiman, itu rawan. Oleh karena itulah kita menyampaikan tadi kepada seluruh kepala daerah. Kita tahu bahwa belajar dari bencana yang ada di Cilacap dan di Banjarnegara, longsor, maka semua daerah kita minta untuk melakukan pada daerah inventarisasi titik-titik rawan longsor atau banjir karena curah hujan yang tinggi ini. Dan kemudian setelah itu melakukan langkah-langkah untuk memitigasi itu. Misalnya penguatan daerah longsor, kalau memang nggak bisa ya masyarakatnya direlokasi sementara. Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Abdul Muhari memastikan BNPB telah siap untuk memberikan dukungan mulai dari anggaran, ketersediaan personil, pompa, atau hal-hal yang dibutuhkan daerah dalam operasi kedaruratan dengan syarat Pemda harus menetapkan status siaga darurat. Sekiranya daerah memiliki kebutuhan untuk dukungan dari pemerintah pusat, maka BNPB sudah membuka ruang untuk bisa mendukung alat perangkat personil dan anggaran untuk fase-fase kontingensi jelang kedaruratan atau fase kesiapsiagaan yang sudah dalam fase musim kemarau ini. Bentuknya macam-macam, bisa untuk ketersediaan personil, ketersediaan pompa misalkan, atau hal-hal yang memang nanti dibutuhkan daerah dalam operasi kedaruratan. Tetapi syaratnya tentu saja pemerintah daerah menetapkan status siaga darurat.
inilah yang membuka pintu nantinya pemerintah pusat melalui BNPB khususnya bisa menggunakan anggaran dana siap pakai untuk mendukung kesiapsiagaan di daerah. Tito pun meminta seluruh daerah agar berkoordinasi internal dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah untuk menggelar apel kesiapsiagaan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah melalui imigrasi berhasil menjaring 27 warga negara asing asal Tiongkok yang melanggar izin tinggal di Indonesia menggunakan visa on arrival. Selain itu, para WNA tersebut diduga melakukan aksi penipuan terhadap warga Tiongkok dengan beroperasi di Lampung. Direktur Intelijen Keimigrasian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kombes Pol Agus Waluyo mengatakan 27 warga negara asing asal Tiongkok ini adalah sindikat kriminal siber yang beroperasi di Indonesia untuk menyasar para korbannya yang berasal dari Tiongkok. Imigrasi memastikan tidak ada korban dari warga negara Indonesia dalam praktek kriminal siber yang dijalankan oleh para pelaku. Penjaringan ini dilakukan oleh Polres Bekasi, di mana penyergapan berlangsung di salah satu rumah mewah di Provinsi Lampung. Adapun kasus kriminal siber ini berhubungan langsung dengan aksi yang dilakukan buronan Interpol asal Tiongkok berinisial WZ yang sukses diamankan pemerintah Indonesia beberapa waktu lalu. Mengenai 27 WNA pelanggar aturan keimigrasian yang berasal dari RRT yang merupakan sindikat dari cybercrime dan telah diserah terimakan dari Polres Bekasi kepada kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Bekasi. Dan ke-27 WNA tersebut akan dikenakan tindakan administrasi keimigrasian berupa pendeportasian ke RRT. Kami bekerja sama dengan Kedutaan Besar RRT untuk di Jakarta yang selanjutnya mereka akan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Tiongkok. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Bekasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Anggi Wicaksono menerangkan modus operandi yang dijalankan 27 WNA ini dengan menggunakan latar belakang kantor polisi Tiongkok, kemudian menelpon calon korban yang berasal dari negeri tirai bambu untuk dimintai sejumlah uang. Jadi mereka ini diduga melakukan scamming. Penangkapannya lokusnya adalah di Lampung, jadi ini Polres Bekasi ya. Mengamankan di Lampung. Di situ di lokasi tersebut itu ada rumah mewah yang disewa mereka. Itu ada background atau backdrop seolah-olah kantor polisi Cina. Jadi seolah-olah kantor polisi Cina. Modusnya mereka menelpon mungkin warga negara Cina. Jadi korbannya di Cina ya. Mereka menelpon warga negara Cina yang ada di Cina seolah-olah berpura-pura menjadi polisi Cina ya, dan kemudian meminta sejumlah uang. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, warga Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tanggerang, Banten digegerkan dengan penemuan jasad pria terbungkus plastik di bawah jembatan tol Cikupa pada hari Selasa. Jasad pria tanpa identitas tersebut diduga korban pembunuhan lantaran ditemukan beberapa luka lebam pada tubuhnya. Temuan jasad pria terbungkus plastik di bawah jembatan tol Cikupa di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tanggerang, Banten menggegerkan warga pada Selasa 18 November 2025 siang. Saat pertama kali ditemukan, jasad pria tanpa identitas tersebut terbungkus plastik berukuran besar, berwarna hitam, berada di tengah semak-semak. Satreskrim Polresta Tanggerang yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian. Kasat Reskrim Polresta Tanggerang Kompol Septa Badoyo mengungkapkan korban dalam kondisi berpakaian lengkap dan ditemukan sejumlah uang di pakaian korban. Dugaan sementara korban merupakan korban pembunuhan karena didapati luka lebam yang diduga akibat kekerasan di sejumlah anggota tubuhnya. Tadi kita mendapat informasi dari masyarakat bahwa masyarakat mencurigai ada yang mencurigakan yang berbau busuk, sehingga tadi teman-teman dari Polsek bersama-sama dengan masyarakat setempat melakukan pengecekan dan ternyata ditemukan dalam kondisi yang belum bisa dikenali, bisa dikenali satu orang, kita sebut Mr. X ya, kita sebut Mr. X yang saat ini masih kita lakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui identitas dari Mr. X. Ya, memang pada saat ditemukan
dalam kondisi terbungkus ya, tadi kita lihat terbungkus. Masih utuh satu bagian. Apakah ditutupi oleh yang masih kita lakukan penyelidikan, dan kita juga belum bisa memastikan. Ya, kepastiannya kita belum bisa memastikan, intinya masih kita lakukan penyelidikan. Mungkin nanti kita konfirmasi lebih lanjut ya, karena kan kita menunggu hasil dari otopsi. Usai identifikasi, jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja untuk keperluan otopsi. Kasus penemuan mayat ini kini tengah didalami Polresta Tangerang. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Aparat Satreskrim Polres Kuningan berhasil mengamankan 3 tersangka pencurian sepeda motor yang sudah beraksi di 13 tempat berbeda. Ketiganya ditangkap aparat saat tengah bersantai di salah satu kontrakan di kota Cirebon, Jawa Barat tanpa adanya perlawanan. Seperti inilah detik-detik jajaran Satreskrim Polres Kuningan saat melakukan penggerbekan spesialis pencurian sepeda motor di tempat persembunyiannya di sebuah kontrakan yang ada di kota Cirebon, Jawa Barat, Selasa 18 November 2025 siang. Kena laku, ya. 3 tersangka dengan inisial ES 55 tahun, IA 23 tahun, dan EH 52 tahun diamankan saat tengah bersantai dan tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penggerbekan. Dari tangan ketiga pelaku, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang diantaranya 5 unit sepeda motor hasil curiannya serta kunci letter T yang sudah dimodifikasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyelidikan, ketiganya mengaku sudah melakukan aksi serupa sebanyak 16 kali di berbagai tempat kejadian perkara. Dengan menggunakan modus berpura-pura sebagai petani yang melintas, mereka mengincar sepeda motor petani yang terparkir di kebun atau sawah ketika pemiliknya sedang bekerja. Sepeda motor hasil curiannya tersebut dijual melalui platform media sosial dengan harga rata-rata 1,5 juta per unit. Dari kasus ini kami sampaikan bahwa modus yang dilakukan oleh tersangka adalah tersangka mengincar kendaraan milik korban yang diparkir di pinggir jalan, yang mana korban adalah para petani ataupun pekerja sawah yang memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan dalam keadaan kondisi sepi ataupun jalan yang tidak ramai. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Kuningan, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Nekat beraksi di siang bolong, seorang pelaku pencurian rambu lalu lintas dan 2 lampu sorot di lokasi proyek galian kabel Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Selasa siang diringkus petugas Satuan Lalu Lintas yang sedang berpatroli. Pelaku diduga kuat merupakan spesialis pencuri besi yang selama ini beraksi di jalan raya dengan sasaran besi pagar dan rambu lalu lintas. Pemuda pelaku pencurian ini hanya bisa tertunduk malu saat diamankan petugas di pos lalu lintas Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat siang tadi. Pelaku tertangkap basah saat mencuri sebatang besi rambu lalu lintas dan 2 lampu sorot di lokasi proyek galian kabel Jalan Gunung Sahari Raya. Menurut petugas, pelaku beraksi saat para pekerja tengah sibuk menggali tanah untuk memasang kabel tanam. Pelaku pun berhasil diamankan oleh seorang petugas Satlantas yang tengah berpatroli. Diduga kuat pelaku merupakan spesialis pencuri besi yang selama ini beraksi di jalan raya dengan sasaran besi pagar dan rambu lalu lintas. Jadi pelaku ini udah sering kita tegur karena sering ngambil besi-besi ya. Ternyata dia kembali ngulang minggu ini. Pas tadi dia ngambil lampu-lampu sorot itu agak mahal, termasuk yang pelang arah rambu-rambu yang dibuat Pemda itu pun ikut dipotong. Pada saat dia gotong tadi anak buah saya melintas melihat. Karena yang udah sering kita tegur, ternyata pelaku yang biasa kita tegur telah membawa 2 buah lampu sorot sama tambah pelang petunjuk jalan yang arah. Nah ini pelaku berapa orang, Pak? Pelaku 1 orang. Membawa kendaraan atau jalan kaki, Pak? Dia jalan kaki. Berarti pelaku dibawa kemana saat ini, Pak? Pelaku langsung kita serahkan ke Polsek Sawah Besar untuk diproses lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku beserta barang bukti kemudian dibawa petugas ke Polsek Sawah Besar. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini.
Saya Azhar, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.